Ya, eh, selamat siang, selamat sore, atau apapun itu. Shalom. Perkenalkan nama saya Ariel Ezra Evanly. Biasa dipanggil Ariel atau Ezra. Berumur 24 tahun, saya mahasiswa. Barusan aja ada teman saya itu share satu postingan TikTok. Jadi intinya itu dia ada istilahnya ada percakapan antara dua orang lah. Yang satu itu nanya tentang masalah salib, yang satu menjelaskan tentang salib itu apa. Sering kan kita orang, mau itu Kristen, mau itu Katolik, atau bahkan orang yang tidak beragama dua itu pun tetap pasti mendengarkan salib kan saking berisiknya kita memberitakan Injil. Ya kita nggak akan pernah berhenti ya. Eh, Pasti kita semua tahu tentang salib. Mau itu orang yang percaya maupun orang yang tidak percaya pasti tahu tentang salib. Apalagi pernah lihat gereja Katolik. Gereja Katolik itu malah ada salibnya besar. Itu yang saya tahu. Kalau misalnya salah ya mohon diperbaiki ya. Karena saya baru. Nah, kembali lagi. Untuk masalah salib ini Tuhan Yesus sendiri yang berkata. Seperti kita lihat di layar, Tuhan berkata itu di Matius 16. Matius 16 ayat 24 sampai ayat yang ke-27. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya. Diiringi malaikat-malaikatnya pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Sebelum aku lanjut, pertama-pertama, next life itu ada, surga itu ada, neraka itu ada. Kalau misalnya kamu nggak percaya masalah surga dan neraka, tinggalkan saja video ini. Ini bukan untuk Anda. Karena mau segimanapun aku jelasin, kalau kamu sendiri nggak percaya tentang surga dan neraka, ya kamu nggak akan dapat apa-apa dari video ini. Mari kita lanjut. Di situ dikatakan bahwa setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Di sini Tuhan itu berkata apa? Di sini Tuhan itu berkata nyawa di sini itu bukannya nyawa duniawi, bukan nyawa kita, bukan nyawa kita yang membuat kita bisa berjalan di dunia ini, tapi tentang roh kita, tentang jiwa kita. Tubuh ini kita ya, mau aku, mau itu kalian, pokoknya kalian manusia, itu ada tiga dalamnya. Tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh itu apa? Tubuh itu ya yang kelihatan kita ini, daging kita ini, kulit kita itu tubuh itu. Roh itu apa? Roh Kudus. Rohnya kita. Jiwa itu apa? Ya kesadarannya kita. Saat kita meninggal, tubuh menjadi tanah. Roh kembali ke Tuhan. Jiwa kita akan diadili sesuai dengan perbuatan kita. Kalau kita sudah menerima Tuhan, ya dosa kita akan diampuni. Jadi judge-nya itu bukan apakah kamu orang yang baik atau orang yang jahat, bukan. Apakah kamu mengenal aku? Apakah aku mengenal engkau? Aku di sini itu Tuhan.
Jadi itulah kenapa orang-orang Kristen, mungkin ada beberapa dari kalian yang non Kristen atau non Katolik ya berpikir, atau bahkan tidak punya agama, berpikir ngapain ya orang-orang ini kok nggak tahu, nggak takut mati dan lain sebagainya. Iya, karena kita tahu hidup kita itu bukan di sini. Kita tahu kemuliaan kita. Kita akan menerima kemuliaan saat nanti kita meninggal. Selama kita mengikut Tuhan. Kalaupun kita nggak menerima kemuliaan, kita akan selamat. Dari apa? Dari dosa. Dari maut. Ada ayatnya, upah dosa adalah maut. Itulah kenapa Tuhan Yesus harus mati di kayu salib. Karena upah dari dosa, caranya menebus dosa itu hanya dengan kematian. Apakah ada makhluk atau entitas atau apapun itulah yang bisa mati terus hidup lagi? Tidak ada. Ya cuman Tuhan. Itu kenapa Tuhan harus mati di kayu salib. Loh, kenapa kok nggak jentik tangannya aja? Kan dia Tuhan, dia punya kuasa. Tuhan itu adalah Tuhan yang adil. Kita sebagai manusia aja ya. Kalau misalnya ada orang bunuh orang tua kita, terus adilnya main, oh ya aku ampuni kesalahanmu, gak usah dipenjara. Kamu terima apa enggak? Enggak kan? Kenapa kamu enggak terima? Karena hakimnya enggak adil. Kita sama manusia aja minta keadilan. Ada masalah keadilan di kesadaran kita, apalagi Tuhan. Itu kenapa Tuhan enggak bisa sembarangan menghapuskan dosanya manusia. Enggak bisa. Karena dia itu adalah Tuhan yang adil. Satu-satunya jalan adalah menebusnya dengan darah anaknya, dengan darah suci, dengan darah orang yang gak pernah berdosa. Dan setelah dia mati, dia akan bangkit lagi. Kenapa? Karena dia itu Tuhan. Itu kenapa Tuhan Yesus harus mati di kayu salib. Di situ dikatakan juga, orang yang mau ngikut aku harus memikul salib dan menyangkal diri. Maksudnya apa? Kita kan udah tahu ya, kita ini terdiri dari jiwa, raga, dan roh. Ada ayatnya, roh memang penurut, tapi daging memberontak atau apalah. Intinya dari ayat itu bisa kalian cari. Intinya itu roh kita itu memang penurut, mau nurut sama Tuhan. Tapi daging kita, tubuh kita itu tidak mau nurut sama Tuhan. Itulah kenapa Tuhan bilang, sangkallah dirimu. Untuk engkau mengikut aku, sangkallah dirimu. Kenapa? Karena kita masih dalam tubuh daging. Kita masih bisa berdosa. Kita jatuh dalam dosa atau tidak, itu adalah pilihan. Kenapa kok pilihan? Karena kita sudah ditebus oleh Tuhan. Ada kuasa. Kita bisa menolak. Submit yourself before God. Resist the devil and he will flee from you. Ada itu ayatnya. James berapa itu? Artinya apa? Berserahlah kepada Tuhan. Menolaklah dagingmu, tolaklah the devil. The devil di sini bukan iblis. The devil di sini yang tadi aku katakan itu adalah kedagingan kita. Saat kita memberontak, saat kita menyangkal kedagingan kita, kuasa gelap akan hilang. Jadi bukan alasan, oh ya kita berdosa karena masih manusia, bukan alasan. Saat kita masih berdosa, ya itu karena pilihan kita. Ingat ya, aku di sini ngomong bukan
mengejudge kalian. Aku sendiri juga orang berdosa. Saat aku berdosa, saat aku nonton porno, itu aku yang memilih sendiri untuk nonton porno. Itulah kenapa aku bisa tahu orang yang di dalam Tuhan, orang yang sudah mengikut Tuhan, itu punya pilihan. Apakah ia mau melakukan dosa atau tidak? Kecuali orang yang belum kenal Tuhan. Mereka nggak tahu keberadaan orang jahat, kuasa jahat dan lain sebagainya. Mereka tahu, oh itu nenek sihir, oh itu apa dan lain sebagainya. Padahal itu sebenarnya di belakangnya setan. Di situ juga dikatakan bahwa memikul salibnya, artinya apa? Kita harus memikul salib kita. Salib itu apa? Tuhan itu kan disalibkan ya. Waktu Tuhan Yesus disalib, dia diapain? Ya itulah yang kita rasakan. Saat kita mengikut Tuhan, saat kita serve God, saat kita memutuskan, oh aku adalah pengikut Yesus. Entah kamu Kristen, entah kamu Katolik, aku gak peduli. Yang penting kamu mengikut Tuhan. Akulah jalan kehidupan dan kebenaran. Tiada yang bisa menuju Bapa tanpa melalui aku. Di situ dikatakan apa? Akulah jalan kehidupan dan kebenaran. Artinya Tuhan Yesus cuma jalannya. Jalannya itu Tuhan Yesus, bukan agama. Mau kamu Katolik, mau kamu Kristen, selama kamu sungguh-sungguh mengenal Tuhan, sungguh-sungguh mengikut Tuhan, kamu akan selamat. Tapi lingkunganmu juga harus dilihat juga. Karena lingkungan yang buruk merusak orang. Itu juga ada ayatnya di Amsal. Kembali lagi, memikul salibnya itu apa? Ya kita akan mengalami apa yang dialamin sama Tuhan. Kita akan dicaci maki, kita akan dijauhi. Apalagi dunia yang semakin jahat. Kenapa dunia semakin jahat? Karena kedatangan Tuhan Yesus semakin dekat. Iblis panik nih. Mereka cari teman. Itu kenapa kebenaran menjadi salah dan kesalahan menjadi benar. Sesuatu hal yang benar menjadi salah, salah menjadi benar. Saat kebenaran menjadi kesalahan, orang yang benar akan menderita. Itulah kenapa Tuhan bilang pikulah salib. Mikul salib itu tidak enak. Ya hidup kita sebagai pengikut Tuhan tidak akan enak. Kalau hidupmu enak, kalau hidupku enak, harus tanda tanya. Hidup enak ini bukan masalah uang atau ketenangan atau apa. Apakah ada orang yang membencimu tanpa ada alasan apapun? Apakah ada orang yang mencari masalah dengan engkau tanpa ada alasan yang jelas? Apakah engkau diperlakukan sebagai Tuhan Yesus dengan keadaan seperti Tuhan Yesus? Maksudnya apa? Tuhan Yesus apakah salah? Tidak. Tuhan Yesus apakah ada dosa? Tidak. Tapi dia apa? Dia disalib. Apakah hidup kita seperti itu? Kalau tidak ya bertobat. Mari kita tutup dengan doa. Selamat sore Bapak, selamat sore Tuhan Yesus, selamat sore Roh Kudus. Bapak, terima kasih atas sikap-Mu Bapak pada hari ini. Kami bisa berkumpul kembali di sini Bapak tanpa kurang satu apapun mendengarkan firman-Mu Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Bapak, biarlah kami dapat melakukan segala apapun yang kami pelajari ke hati kami. Biarlah kami dapat memikul salib kami Bapak. Biarlah kami dapat menyangkal diri kami Bapak, agar kami dapat mengikut-Mu dengan sungguh-sungguh Bapa. Biarlah kami tidak menyelamatkan nyawa kami sendiri Bapa. Bahkan kami berarti mati untuk Engkau Bapa. Mati untuk kebenaran. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Thank you semua. God bless you. Bye bye.